Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini mari saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pembacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-21. Bunyinya demikian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan saat ini menitik beratkan pada peran pemuda untuk masa depan. Dan berbicara tentang masa depan, apa yang Anda pikirkan tentang masa depan? Atau bagaimana pandangan Anda tentang masa depan? Apakah masa depan itu tidak pasti? Masa depan itu sulit? Apakah masa depan itu suram, tidak pasti? Atau apakah masa depan itu ada harapan? Nah, sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita sering menganggap bahwa masa depan itu urusan nanti. Sekarang ini saatnya aku bersenang-senang, menikmati hidup tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depan. Nah, jika dalam pikiran Anda masih terpikir hal-hal seperti ini, maka ubahlah pola pikir Anda. Katakan pada dirimu sendiri bahwa aku punya harapan. Masa depanku itu pasti bersama Tuhan. Kamu hanya perlu untuk mengetahui bahwa karunia yang Tuhan berikan kepadamu, karunia itu harus kamu kembangkan seiring dengan kamu mengembangkan potensi dirimu. Jangan menganggap bahwa aku sepertinya tidak bisa. Mereka sepertinya lebih baik dari saya dalam segala hal. Kita terlalu banyak berpikir tentang masa depan. Kita terlalu takut untuk bertindak. Kita terlalu takut untuk memikirkan harapan tentang akibat-akibat yang mungkin timbul, sehingga kita menjadi ragu untuk memulai. Janganlah kita terkungkung oleh pikiran-pikiran seperti ini, karena hal itu yang membuat kita susah untuk maju. Ataupun jika ada dari Anda yang sedang khawatir akan masa depan, apa aku bisa kuliah sedangkan orang tuaku tidak punya uang? Apa aku bisa menjadi orang sukses sedangkan keadaan aku sekarang seperti ini? Apakah aku bisa membahagiakan orang tuaku, sedangkan aku masih membuat mereka susah? Apa aku bisa ini? Apa aku bisa itu? Nah, jangan terlalu banyak berpikir tentang hal-hal seperti itu, saudara. Tetapi perjuangkanlah apa yang kamu harapkan. Perjuangkanlah masa depanmu. Kamu masih muda. Dan inilah saatnya memperjuangkan harapanmu dan doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakanlah apa yang kamu doakan. Jika melihat perkembangan teknologi saat ini, menjadi suatu keharusan bagi kita sebagai generasi muda untuk bisa menyesuaikan diri dan tahu batasan agar kita tidak terseret oleh arus dunia ini. Jangan hanya mengikuti tren untuk mendapat pengakuan bahwa saya bisa, saya mampu. Nah, pada akhirnya membuat kita terlibat pada hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Menjadi pemuda Kristen artinya kita harus tahu menempatkan diri, harus tahu menyaring mana informasi yang baik, harus tahu memilah mana yang harus saya lakukan dan mana yang harus saya hindari. Jangan berpikir karena saya masih muda,
sehingga saya bebas untuk melakukan apa saja yang saya sukai. Tetapi jadilah pemuda-pemudi Kristen yang berani untuk menjadi penggerak. Jadilah pemuda-pemudi Kristen yang mampu menjadi obor pembangunan. Jadilah pemuda-pemudi Kristen yang mampu mengatakan tidak pada pergaulan bebas, pada narkoba, ataupun hal-hal lain yang keji di mata Tuhan. Kamu adalah pemuda yang akan meneruskan tongkat pelayanan gereja. Kamu adalah obor pembangunan, pemuda yang menjadi tulang punggung gereja dan bangsa. Masa depan gereja dan bangsa ini ada di tangan saudara-saudara. Tapi sebelum itu, jadilah obor pembangunan bagi diri sendiri. Karena untuk memulai segala sesuatu, semuanya berasal dari diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Beranilah untuk bertindak, beranilah untuk mencoba, berani untuk menyatakan pendapat, serta jaga hubungan baik antara dirimu dengan Tuhan dan sesama. Bangunlah masa depanmu, harapanmu dari sekarang. Jangan takut untuk memulai, tetapi yakinlah bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita rencanakan saat ini, sedang Tuhan persiapkan untuk menghasilkan buah terbaik sebagai hasil dari usaha dan kerja keras kita selama ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kasih-Mu yang tak terkatakan itu terus kami rasakan ya Tuhan Allah. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami orang percaya. Maka di saat ini ya Tuhan Allah, secara khusus kami berdoa bagi anak-anak kami, bagi kami sebagai generasi muda yang saat ini sedang memperjuangkan masa depan mereka. Pimpinlah mereka Tuhan, pimpinlah kami. Sebagai pemuda, lindungi kami Tuhan, agar kami dapat terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kami dapat terus mengarahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami dapat terus mengarahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Kami dapat terus mengandalkan Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang muda yang mampu bertanggung jawab, yang tahu memilah mana yang baik untuk kami lakukan dan mana yang tidak baik yang harus kami hindari. Kami tahu Tuhan, tak jarang kami lalai melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kami percaya jika kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, maka kami dapat terus berada pada jalan kebenaran. Kami dapat terus mengarahkan kaki kami kepada jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga kami tidak tersesat. Maka tolonglah kami ya Tuhan Allah, pimpin terus dan sertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.